Indonesia dan juga sekaligus orang yang membacakan naskah proklamasi untuk pertama kalinya pada tanggal 17 Agustus 1945 di mana itu merupakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, semasa hidup ini Bapak Soekarno ini memiliki sebanyak 9 orang istri, guys. Jadi, pertama itu bernama Siti Utari, yang kedua Inggit Ginarsi, yang ketiga Fatmawati, yang keempat Hartini, yang kelima Kartini Manopo, yang keenam Ratna Sari Dewi, yang ketujuh Haryati, kedelapan Yurika Sanger, dan yang kesembilan yang terakhir adalah Heldi Jafar. Nah, buat kalian yang belum tahu juga, Bapak Soekarno ini merupakan orang pertama yang mencetuskan Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia. Nah, di sini yang pada nonton masih tahu kan isi Pancasila itu apa aja? Jangan sampai nggak tahu loh. Kalau kalian tahu, coba kalian tuliskan nih di komentar di bawah, apa 5 butir Pancasila. Bapak Soekarno ini akhirnya meninggal pada tanggal 21 Juni 1970 pada usianya yang ke-69 tahun. Nah, jadi pada waktu itu Bapak Soekarno ini emang sudah menderita penyakit, yaitu penyakit ginjal selama 5 tahun terakhir. Dan ya udah, tepatnya pada tahun 1970 itu Bapak Soekarno dinyatakan meninggal. Nah, berbicara soal kematian Bapak Soekarno ini, banyak orang yang berpendapat bahwa kematiannya ini dianggap tidak wajar. Nah, kenapa orang-orang bisa beranggap seperti itu? Karena pada saat kematiannya itu, berita tentang kematian Soekarno ini nggak terlalu diekspos ke depan publik. Jadi kita bisa katakan bahwa berita kematiannya ini seperti ditutup-tutupin. Nah, seperti yang gue bilang tadi, jadi penyebab kematiannya itu karena pada tahun 1965 Bapak Soekarno ini divonis menderita penyakit ginjal. Dan pada saat sakit itu, Bapak Soekarno ini udah mendapat saran dari beberapa orang, khususnya staf-stafnya, untuk dilakukan operasi pengangkatan ginjal, supaya mungkin proses penyembuhannya lebih cepat gitu kan. Tapi pada saat itu Bapak Soekarno ini menolak untuk melakukan operasi, dan dia lebih memilih untuk melakukan pengobatan tradisional. Dan memang pada akhirnya setelah 5 tahun berjuang melawan penyakitnya ini, dan juga tidak pernahnya dioperasi pengangkatan ginjal itu, akhirnya yang tadi gue bilang pada tahun 1970 Bapak Soekarno dinyatakan meninggal. Nah, kepergian dari Bapak Soekarno ini dianggap hal yang tidak wajar dan memiliki kejanggalan di dalamnya. Karena menurut keterangan dari salah satu istrinya Bung Karno ini, yaitu Ratna Sari Dewi, dia mengatakan bahwa karena pada tahun 1971 itu guys akan diadakan pemilu yang pertama kali di Indonesia. Nah, sehingga Bung Karno ini dengan sengaja disingkirkan supaya tidak terjadi itu yang namanya kepemimpinan ganda antara Soekarno dan Soeharto. Karena seperti kita ketahui pada saat itu atau pada tahun 1970 itu yang memimpin bangsa Indonesia atau menjadi presiden adalah Bapak Soeharto. Nah, kemudian dalam keterangan lanjutannya Ratna Sari Dewi juga mengatakan kalau Bung Karno itu sengaja diisolasi pada saat masa perawatannya sehingga keadaan psikologisnya ini menjadi menurun dan kondisi mentalnya itu akan menjadi stres. Dan dikatakan juga pada saat di ruang isolasi itu Bung Karno ini selalu diberikan obat penenang, dan itulah yang membuat penyakitnya ini menjadi semakin lebih parah. Karena kalau orang penyakit ginjal terus diberikan banyak obat, itu malah akan memperparah kondisi ginjalnya. Oke, sekarang kita akan langsung masuk nih guys di part dimana banyak yang mengatakan bahwa Soekarno ini masih hidup sampai sekarang. Karena hal ini tuh lagi viral banget khususnya di TikTok gitu kan. Kalau kalian buka TikTok ya isinya kebanyakan tentang itu, atau kalau nggak demo yang kemarin. Nah, yang paling heboh itu datang dari salah satu akun TikTok, yaitu akun TikToknya Mbah Mijan. Jadi di situ ada salah satu netizen bertanya seperti ini, Mbah, apa benar Insinyur Soekarno itu masih hidup? Nah, kemudian setelah adanya pertanyaan itu, Mbah Mijan kemudian mengupload satu video sekaligus memberikan jawaban sebagai berikut. Halo, Miyabi 1. Apa benar Ir Soekarno masih hidup? Masih. Nah, gimana guys? Tadi kan kita udah lihat nih, Mbak Mijan mengatakan bahwa masih. Di situ dia dengan yakinnya mengatakan masih gitu kan. Tapi hal ini tuh masih banyak menimbulkan pro dan kontra, baik itu di sosial media maupun di berbagai portal berita. Karena kata masih itu ya masih cukup menggantung nih, apakah emang masih hidup, atau bisa dibilang juga masih hidup di hati masyarakat, atau bisa juga gue bilang semangat perjuangannya yang masih hidup di hati masyarakat, khususnya di hati para pemuda. Karena kalau kita tahu ya, Bung Karno ini banyak banget dulu semasa hidupnya membuat kata-kata mutiara yang isinya itu membakar semangat para pemuda Indonesia. Nah, masih berlanjut dengan pernyataan Mbak Mijan yang mengatakan masih. Sekarang kita akan membahas beberapa teori yang meyakini bahwa memang benar Bapak Soekarno ini masih hidup sampai sekarang. Oke, jadi teori pertama yaitu pada tahun 2006
ada seseorang yang mengaku sebagai Bung Karno, dan dia itu datang ke sebuah desa bernama Desa Linggasana, daerah Jawa Barat. Dan pada saat itu kebetulan nih dia lagi mengobatin satu orang atau kayaknya pasien gitu ya, pasien, dan dia mengatakan bahwa dia akan membagikan harta dari Indonesia. Dan sosok yang mengaku sebagai Bung Karno ini juga mengatakan bahwa jumlah harta yang akan dibagikan sebesar 2 miliar per kepala. Dan kemudian teori yang kedua nih guys, yang sebenarnya ya kalau bisa dibilang gue jujur kurang percaya ya tentang teori ini, karena sosok ini yang mengaku bahwa dirinya itu Bung Karno dengan yakin mengatakan bahwa pada saat hari pemakamannya Bung Karno itu, yang berada dalam peti itu bukanlah jasad Bung Karno, tapi itu nggak ada sama sekali apa-apa, melainkan hanya peti kosong yang dikuburkan. Karena ketika mayat itu sebelum dimasukkan dalam peti dan sesudah dimasukkan dalam peti, katanya beratnya itu sama, yaitu 72 kg. Jadi dia mengatakan bahwa sebenarnya dalam peti itu kosong, nggak ada apa-apa. Dan memang sampai hari ini dan sampai sekarang masyarakat di Linggasana itu masih mempercayai bahwa sosok ini merupakan sosok asli dari Bung Karno. Oke, dan sekarang kita akan masuk nih guys, salah satu poin yang banyak banget gitu kan dari kalian yang request untuk membahas hal ini, yaitu tentang jembatan misterius dan juga Villa Soekarno yang berada di daerah Puncak Bogor. Nah, jadi gue yakin untuk kalian pernah pergi ke Puncak Bogor ini, daerah Riung Gunung, kalian pasti pernah melihat juga jembatan ini, ada jembatan kecil gitu kan di tengah-tengah jalan. Dan kalau kalian pernah lihat, kalian boleh komen di bawah nih siapa aja yang pernah melihat jembatan ini. Nah, mungkin di antara kalian ada yang bertanya, kenapa kalau kita melewati jalan itu, melihat jembatan itu kayaknya nggak ada ujungnya gitu kan. Padahal ternyata di ujungnya itu ada sebuah villa besar yang masih aktif sampai sekarang. Cuman ya emang karena udah ketutup pohon dan beberapa dedaunan menyebabkan jembatan ini tidak terlihat lagi ujungnya. Nah, berbicara soal villa ini, Villa Soekarno ini, orang-orang di sana mengatakan bahwa memang benar bahwa villa ini menjadi tempat petilasan Soekarno atau tempat persinggahannya Bung Karno pada masa itu. Jadi pada waktu itu kalau Bung Karno lagi mau beristirahat di villa ini, dia akan menggunakan helikopternya dan akan memarkirkannya di rest area yang ada di sana. Karena diketahui bahwa rest area di situ tuh ya bisa dikatakan cukup luas ya, bahkan sangat luas guys tempatnya. Nah, tapi pada tahun 1960 hingga 1970, villa besar ini tuh berubah fungsinya menjadi sebuah kafe mewah yang bernama Riung Gunung Coffee Shop. Dan bisa dibilang pada waktu itu merupakan coffee shop yang mewah karena coffee shop ini dibangun oleh salah satu hotel ternama di Indonesia, yaitu Hotel Indonesia. Jadi bisa bayangkan pada waktu itu guys, gimana mewahnya coffee shop ini pada waktu itu. Tapi setelah coffee shop ini bangkrut di tahun 1970, akhirnya tempat ini berubah kembali fungsinya menjadi sebuah villa. Nah, tapi di samping semua kemewahan yang tadi, ternyata di villa ini juga terdapat unsur-unsur mistisnya yang masih dipercayai hingga sekarang. Nah, jadi kalau misalkan sekarang kita mau naik ke jembatan di puncak itu guys, kita itu hanya bisa naik sampai yang ada tulisan Riung Gunungnya. Soalnya sekarang di sana itu udah dipasangi pagar pembatas supaya orang-orang nggak bisa naik sampai ke atas. Jadi orang-orang nggak bisa lihat ke dalam villa itu. Karena orang-orang di sana itu mempercayai guys bahwa jembatan ini merupakan gerbang gaib, di mana jembatan ini menghubungkan antara dunia manusia dengan dunia gaib. Nah, kemudian menurut orang-orang pintar yang ada di sana, mereka mengatakan bahwa di jembatan ini ada terdapat 2 sosok harimau putih dan ada 1 sosok ular raksasa, yang dimana sosok ini dipercaya sebagai penunggu dari jembatan ini. Nah, jadi dari hal itu juga lah kenapa di jembatan ini sekarang udah dipasangin pagar pembatas itu, karena kita ini sangat tidak direkomendasikan untuk menaiki anak tangga yang ada di jembatan itu guys. Nah, menurut orang-orang di sana guys, mereka mengatakan kalau mereka ini sering melihat penampakan rombongan yang menaiki anak tangga itu. Tapi itu bukan rombongan manusia dan bisa hilang begitu saja. Kemudian hal menarik lain tentang villa ini adalah di dalam villa ini ternyata terdapat 1 kamar rahasia milik Bung Karno yang tidak pernah dibuka sampai sekarang, dan juga terdapat 1 lubang misterius yang tidak pernah dijelajahi sampai sekarang. Dan sampai sekarang kamar itu masih dijaga dengan baik oleh si pemilik villa yang sekarang, dan kamar itu belum pernah dibuka lagi sampai hari ini. Nah, oke guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai kabar bahwa Soekarno yang dikatakan masih hidup sampai sekarang, dan juga ada teori-teori konspirasi. Bahkan juga kita sudah membahas mengenai villa yang terdapat di Puncak Bogor. Oke, di sini gue minta pendapat kalian tentang berita ini. Jadi menurut kalian lebih percaya mana nih guys? Apakah kalian percaya kalau teori mengatakan bahwa Soekarno ini masih hidup, atau kalian lebih percaya kalau Soekarno emang sudah meninggal?
please tulis komentar kalian di bawah sini guys. Oke, jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share pastinya ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa untuk klik nih tombol subscribe-nya serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap kali gua upload video yang terbaru. Oke guys, jadi kita jumpa lagi besok di video-video berikutnya. And always stay positive and bye-bye. Kayak ngono lho. Takkan rawo. Rabuin jenengan. Oke guys, Rawo. di sini kita Nyeneni bisa. keluarga kita sudah makan. Ini Menjaga betul lagi ngomong. kantor kita guys, PT Jasrindo wilayah. Wong senengane kok ngubrasa. Guys, oke. Kowe iki jenenge wong Jawa apa dudu? Satria Jawa apa dudu? Ini kantor kita. Silakan datang ke kantor kita bagi yang berminat untuk pemeriksaan instalasi listrik rumah Anda, bangunan Anda. Akan datang ke Jalan Pangeran Hatta Dirjaka 7 sebelah SD 20 Kota Bengkulu PT Jasrindo wilayah Bengkulu. Kita siap membantu yang andal, aman dan nyaman pada instalasi rumah Anda dan bangunan Anda lainnya. Tolong dibantu subscribe-nya ya, 1000 ya. Bagi yang banyak subscribe nanti akan ada hadiah kalian semua. Terima kasih. Kita ucapkan beribu terima kasih. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you forever Indonesia. Goodbye. Tunggu video selanjutnya ya dari kita. Dadah, bye. Love you too.